ada Dito nih. Apa kabar, Dit? Baik, Pak Andi. Sehat, Pak? Sehat. Kamu juga kelihatannya lebih cerah nih habis skripsinya selesai. Cerah banget, Pak. Kemarin tuh kan pas ngerjain skripsi kesini terus, Pak. Konsultasi terus. Tapi beda waktu itu. Ketegangannya masih tinggi kan? Wih, jelas, Pak. Sekarang udah plong. Udah lah. Jadi aku undang kamu kesini nih karena aku banyak yang nanya tuh tadi. Ini kan lagi ribet-ribet di Natuna, di Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan. Ya katanya ada kapal Cina datang lah, gitu-gitulah ya, seperti isu biasa. Banyak yang tanya, bahas dong gitu. Aku pikir mungkin bagus juga kalau bahasnya sama Dito, karena kan kamu skripsinya. Ya, kebetulan kan delimitasi Laut Cina Selatan juga. Jadi kita ngobrol aja, pokoknya santai aja gitu, ngobrol relax. Boleh, Pak. Supaya intinya sih gini, menjelaskan duduk perkaranya dengan cara ngobrol, sehingga nanti yang nonton ini jadi paham, gitu aja sih intinya. Jadi nanti bisa aku yang tanya, kamu yang jawab, atau sebaliknya. Mungkin kamu juga ini kan, banyak yang tanya, atau ada yang tanya, atau pernah lihat pertanyaan orang-orang. Sebenarnya saya udah bikin catatan juga sih, Pak. Boleh, Jadi boleh. nanti saya tinggal baca-baca aja mungkin kalau misalkan nggak ini. Oke, mungkin bisa kita mulai sih. Kalau misalnya kamu mau, apa yang paling awal mungkin kamu mau tanya, atau yang kira-kira netizen tuh pengen tahu. Sebenarnya saya pengen sharing aja sih, Pak. Saya juga pengen nanya juga ke Pak Andi. Lebih ke yang dasarnya dulu, Pak. Iya. Kalau di internasional tuh, Ya. kira-kira ada pedomannya nggak sih, Pak, untuk hukum lautnya tuh? Oke. Maksudnya yang mengatur segalanya tentang hukum laut internasional tuh ada nggak sih, Pak? Jawabannya ada. Itu United Nations Convention on the Law of the Sea. Kalau kita, UNCLOS, kita sering dengar itu. UNCLOS yang ada sekarang itu kan UNCLOS 1982, 1982. Sebenarnya UNCLOS itu sebelumnya ada juga. Tahun 60, tahun 58. Tapi kalau kita ngomong UNCLOS hari ini tuh biasanya kita acu tuh yang tahun 82 itu. Nah, jadi intinya UNCLOS ini diciptakan untuk mengatur bagaimana negara ini berhak atas ruang lautnya seberapa, segala macam lah. Nah, zona maritimnya juga, Pak? Zona maritim, betul. Gitu. Nah, itu disebutnya sebagai the Constitution of the Ocean. Undang-undang dasarnya laut lah. Undang dasar laut. Gitu. Jadi itu mengatur ini. Saya mau nanya lagi, Pak. Itu kan berarti kan kalau ngomong hukum, itu kan berarti kan ada perjanjian yang apa ya? Istilahnya kan ini ngomongin secara internasional kan. Betul. Pasti diomongin dulu nih secara internasional. Itu saya mau nanya nih, Pak. Di Asia Tenggara tuh kira-kira semua negaranya tuh udah setuju tuh hukum laut internasional tuh dipakai gitu, Pak. Jadi ketika dia disetujui ya tahun 82 itu, kan modelnya disetujui dulu di dalam forum namanya konferensi. Disetujui isi-isinya segala macam. Nah, habis itu tapi tidak langsung berlaku nih bagi negara yang menyetujui. Ada proses namanya ratifikasi. Nah, itu yang tadi yang kamu tanyakan. Apakah negara di Asia Tenggara ini sudah meratifikasi? Jawabannya iya. Sebagian besar yang ku tahu, nanti kita perlu cek juga. Tapi yang jelas Indonesia sudah meratifikasi. Malaysia sudah, Vietnam sudah, Thailand sudah, Filipina sudah, itu yang di Asia Tenggara. Cina gimana, Pak, kalau Cina sendiri? Cina udah meratifikasi, setuju dengan hukum laut internasional. Setuju dan meratifikasi, menjadikan itu sebagai hukum yang berlaku di negaranya. Itu tahun 96 bahkan. Jadi udah jadi nggak ada masalah itu sebenarnya. Berarti ngomong secara hukum nih, Cina ini udah setuju nih. Hukum laut internasional tuh UNCLOS nih udah. Pedoman-pedoman isinya tuh udah disetujui gitu. Udah setuju banget, ya. Oke, Pak. Sekarang saya pengen ngomong zona maritim tadi kan sudah disinggung juga. Kalau zona maritim tuh apa aja sih, Pak? Isinya tuh zona maritim. Zona maritim tuh kita pakai ini ya, pakai animasi ini. Kalau aku nggak pakai animasi nggak ini. Bisa di on nggak? Kelasnya Pak Andi sih animasi semua, Pak. Jadi kita ini ya biar apa namanya? Biar clear gitu, teman-teman yang di rumah juga ngeliat ini. Jadi kan kalau kita di SD atau SMP dulu tuh ada laut teritorial 12 mil kan gitu-gitu kan ya. Nah, ini aku mau visualisasi itu. Nah, ini adalah garis pantai. Kayak kelihatan ya itu ya. Garis pantai atau garis pangkal lah sebutnya. Oh iya. Di luar itu ada 12 mil laut teritorial. Oke. Jadi kalau kita lihat ini ya, aku ulangin ya. Ini kan kayak yang itu tuh di tiga matra tuh. Dasar lautnya dipotong, air lautnya dipotong, udaranya dipotong juga. Itu artinya kalau kita ngomong laut teritorial, itu bukan cuma airnya doang. Dasar laut sama udara di atasnya juga. Meskipun bawah tanahnya juga gitu, Pak? Exactly. Itu maksudnya kalau laut teritorial. Di luar itu ada 24 mil laut zona tambahan. Berarti ini hanya air laut doang. Oke. Di luar itu ada ZEE. 200 mil laut. Ini yang paling sering kita dengar nih kalau zaman-zaman dulu nih. Zona ekonomi eksklusif kan, 200 mil laut. Jadi, nah itu adalah hak negara tuh untuk air laut itu sampai 200 mil laut. Oke.
Tapi untuk dasar laut, itu bisa lebih dari 200 mil laut. Namanya landas kontinen. Gitu. Jadi kalau kita ngomong dasar laut nih, negara itu bisa berhak lebih dari 200 mil laut. Sampai landas kontinen itu, Pak. Sampai landas kontinen itu namanya istilahnya. Jadi kalau kita ngomongin oil and gas, migas nih, berarti haknya sampai situ. Gitu kan di sana pasti yang sumber dayanya migas salah satunya kan. Yeah. Tapi kalau kita ngomongin ikan, berarti kan airnya doang. Nah, ikan ini sampai dengan 200 mil laut tadi, ZEE tadi. Tapi kalau migas berarti sampai landas kontinen lebih dari itu. Gitu. Nah, itu adalah hak negara. Nah, kalau di luar itu namanya the area. Itu berarti bukan hak negara A ya. Tapi itu menjadi yang milik semua orang lah gitu. Yeah. Untuk dasar lautnya. Nah, untuk air laut tadi kan aku udah bilang tadi ZEE-nya sampai 200 mil kan. Di luar itu namanya tuh laut bebas. Laut bebas itu berarti ya siapapun boleh ke situ, siapapun boleh nangkap ikan di situ dan segala macam. Bebas-bebas saja. Nah, bebas-bebas saja. Nah, sekarang kalau semuanya udah kita tahu ini, kita juga harus tahu istilah kedaulatan dan hak berdaulat. Nah, itu bedanya tuh apa tuh, Pak? Nah, bedanya tuh gini. Kalau kedaulatan itu, ini kan kalau dilihat di gambar ya, ini kan berarti daratan sampai dengan laut teritorial, betul kan? Kedaulatan itu berarti adalah kekuasaan penuh, kewenangan penuh di situ tuh. Negara itu punya kedaulatan penuh di kawasan tersebut. Oke, jadi, nah, penuh itu artinya istilahnya sovereignty atau kedaulatan tuh itu istilahnya punya negara semua. Udah, tuh. punya negara. Pokoknya. Negara lain tuh nggak boleh intervensi dan lain-lain. Nggak boleh intervensi. Oke, gitu baik. Itu intinya. Kemudian di luar itu namanya hak berdaulat atau sovereign rights. Jadi kalau misalnya ZEE itu kan berarti di luar tuh. ZEE itu sebenarnya itu bukan milik negara loh. Secara penuh. Bukan sebenarnya. Tapi kita memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkannya gitu. Dan negara lain nggak boleh memanfaatkannya. Makanya exclusive economic zone. Gitu. Jadi kalau kita bilang apakah memiliki, sebenarnya nggak memiliki. Tapi segala hal yang ada di situ kita bisa kelola dan yang lain nggak boleh mengelola. Kita memiliki hak atas tersebut. Gitu. Exactly. Jadi itu, jadi supaya kita jelas nih bedanya mana kedaulatan, mana hak berdaulat. Gitu. Kan biasanya tuh sering ditukar tuh. Apalagi ZEE itu, Pak, sering banget itu, Pak, diomongin. Ini lagi, Pak, sebenarnya mau memperjelas lagi, Pak. Ini kan sebenarnya tuh di UNCLOS itu kan udah disebutkan nih, Pak. 12 mil, 24 mil, 200 mil itu kan udah setelah itu udah settle lah, itu tuh hukum lautnya tuh segitu. Nah, saya mau nanya nih, Pak. Saya kan kemarin sempat baca sengketa-sengketa antar negara tuh, Pak. Nah, ini yang menurut saya ini kan ini kan udah diatur semua nih, Pak, di UNCLOS. Terus kok masih ada negara yang bersengketa satu sama lain tuh, Pak, terkait zona maritim antar negara. Menarik ini. Itu kenapa tuh, Pak? Ini kan yang kita bicarakan tadi kan yang satu negara doang. Tapi kan kenyataannya negara itu berdampingan satu sama lain kan. Nah, kita lihat nih sekarang di ininya. Misalnya ini contohnya. Katakan ini Indonesia misalnya, atau Filipina lah, negara yang bentuknya kepulauan seperti ini. Pertama, dia berhak menentukan namanya garis pangkal kepulauan. Ingat, garis pangkal itu kan adalah garis untuk memulai mengukur zona maritim tadi. Oke, di situ juga dia boleh, sehingga laut di antara pulau-pulau ini jadi milik dia nih. Udah jelas lah perairan kepulauan. Ada juga yang namanya perairan pedalaman di Teluk. Nah, di luar itu seperti yang tadi kita bahas, ada 12 mil laut teritorial, 24 mil zona tambahan, ada ZEE juga, gitu kan. Zona maritimnya, negara A. Negara A. Ada juga landas kontinen yang lebih dari 12 tadi. 200 lagi, maaf. Jadi ini udah oke nih. Kalau dia sendirian di situ, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kayak tadi. Masalahnya kan di situ pasti ada negara lain yang juga berhak atas zona maritim. 12, 24, 200. Terjadilah tumpang tindih. Oh iya. Kalau udah tumpang tindih ya harus dibagi. Nah, itulah namanya proses delimitasi istilahnya. Menentukan batas antar negara gitu. Itu sebenarnya yang saya kerjakan di skripsi saya, Pak. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat di situ kan nanti kamu akan tahu, pasti udah masih ingat lah di skripsi kan. Jadi kalau misalnya yang overlap ini atau tumpang tindih ini adalah ZEE, berarti ya ada pasalnya tuh di UNCLOS yang harus kita acu gitu kan. Terus kalau landas kontinen juga ada. Ada pasal sendiri. Gitu. Ini contoh negara B nih. Kita coba lihat yang lain, misalnya negara A, negara C di situ. Kan sama haknya tuh 12, 24, 200 kan. Dan juga lebih dari 200 yang landas kontinen. Nah, berarti dalam hal ini kan ada overlapping tuh. Ada tumpang tindih kan. Nah, tumpang tindih itulah yang perlu delimitasi lagi, bikin garis batas. Perlu kesepakatan. Nah, ini di pasal 83. Jadi kita coba buat lagi kasus yang lain, misalnya ini negara D katakan. Ini kan pulau kecil.
Tapi kalau pulau kecil ini milik A sih aman. Masalahnya pulau kecil ini milik negara lain, milik negara D. Contohnya di ini dah, Pulau Christmas, ingat gak? Christmas Island itu kan sebenarnya milik Australia. Dia. Tapi dekat dengan Jawa kan. Selatannya Jawa itu. Jawa. Nah, dia kan juga berhak atas 12, 24, 200 kan gitu. Iya. Nah, ini kan berarti harus dibagi juga nih. Makanya dibuatlah delimitasi juga seperti itu. Sehingga ini jadinya menjadi bagian dari D nih yang ruang yang biru muda itu. Itu. Ada juga nanti negara E. Negara ini misalnya di agak jauh gitu ya. Dia jauh kan banget itu. 12, 24, 200, lebih dari 200 itu ternyata nggak ada tumpang tindih. Berarti sebenarnya E itu bukan tetangganya A, bukan tetangganya B, gitu kan. Jadi nggak perlu bikin garis batas. Cuman kenyataannya ada negara yang model gitu tuh mengklaim zona maritimnya itu kayak gitu. Jadi dia mengklaimnya itu ngawur lah gitu ya, tidak menggunakan prinsip hukum, sehingga kesannya kan ada tumbang tindih. Dia klaim unilateral gitu, Pak. Ya, klaim unilateral. Jadi klaim sepihak tapi menyebabkan adanya tumbang tindih dengan negara lain yang sebenarnya itu harusnya nggak boleh gitu. Nggak valid itu. Nggak valid gitu. Aduh. Saya kok agak ingat sesuatu gitu ya, Pak. Kemarin tuh kan saya kan kasusnya di Laut Cina Selatan tuh, Pak. Adalah, Pak, negara yang kurang lebih persis, Pak, kayak gini, Pak. Dia bikin klaim sendiri, terus kapal-kapalnya juga masuk ke daerah tersebut. Nah, itu kurang lebih tuh mirip, Pak, kasusnya kayak Betul. Gitu. Kita bisa lihat tuh ya, ilustrasinya juga ada di sini. Nah, ini kan di Laut Cina Selatan ya. Nah, ini maksud saya. Jadi betul. Ini kan ada Singapura, Indonesia, terus Malaysia dan segala macam ya. Kita lihat konteks ini ya. Sebenarnya kita di kawasan ini itu yang bertetangganya tuh hanya dengan Malaysia dan Vietnam. Nah, makanya kita sudah menetapkan batas maritim antara Indonesia Malaysia nih. Itu tahun 69. Dan antara Indonesia dengan Vietnam tahun 2003. Itu udah ditetapkan batasnya nih. Tapi ini hanya untuk dasar laut. Ingat landas kontinen tadi. Oh, landas kontinennya. Betul, dasar lautnya doang. Kalau ZEE-nya sampai sekarang tuh belum, Pak? Belum. Jadi kalau kita lihat di sini kan berarti landas kontinen sudah gitu ya. Nah, sekarang kalau kamu tanya tadi tentang ZEE belum, tapi kalau kita lihat dulu haknya ya. Kan ZEE itu 200 mil kan? Iya, Pak. Nah, ini kita visualisasi ya. Ini 200 mil dari Vietnam. Ini 200 mil dari Malaysia, Brunei, Filipina. Ya kan? Nah, 200 mil dari Indonesia itu segitu. Oh, ini kalau ngomong secara hukum tuh harusnya kayak gini, Pak? Harusnya kayak gini. Jadi itu tumbang tindih, Pak? Betul. Nah, itu dia. Berarti kan kita udah tahu nih sekarang. Berarti Indonesia punya urusan dengan Vietnam. Indonesia punya urusan dengan Malaysia. Gitu. Nah, tapi ini yang orang harus tahu, belum diselesaikan sampai sekarang. Oke, belum diselesaikan. Tapi masing-masing udah punya klaim lah. Nah, Indonesia tuh klaimnya di sini nih. Di situ kelihatannya. Jadi itu klaimnya Indonesia lah tuh. Jadi klaimnya ini berdasarkan memang pertimbangan terbaik sesuai dengan hukum lah. Kalau Indonesia tuh seperti itu. Sehingga itu adalah klaimnya Indonesia. Yang dianggap atau yang diinginkan sebagai ZEE-nya Indonesia. Tapi lagi-lagi kita harus paham sekarang bahwa ini sebenarnya klaim Indonesia doang nih. Belum disetujui oleh Vietnam dan Malaysia juga. Tapi kita yakin ini adalah klaim yang masuk akal. Dan secara hukum sah-sah aja, Pak. Dan secara hukum itu menurut yang kita pertimbangkan itu sah gitu ya. Tapi lagi-lagi belum merupakan kesepakatan dengan Vietnam maupun dengan Malaysia. Berarti harus dinegosiasikan dengan negara terkait. Exactly. Harus dinegosiasikan dan itu nanti akan perlu kesepakatan gitu. Nah itu kita udah di sini tuh sesuai dengan hukum ya. Masalah yang kamu bilang tadi itu tentang China Nine Dash Line itu, nah ini China tiba-tiba bikin garis di sini nih. Nah gitu. Ya tuh ya. Oh iya. Jadi kalau kita sambung ya garis itu, namanya Nine Dash Line. Kenapa Nine Dash Line? Karena 9 garis putus-putus gitu. Kalau kita sambungkan garis itu kayak gitu bentuknya. Ini daerah yang menurut Cina itu daerahnya mereka gitu. Betul. Itu klaim sepihaknya. Klaim sepihaknya dia. Jadi kalau kita arsir itu gitulah. Jadi hampir semua Laut Cina Selatan itu pengen dimiliki oleh dia. Daerahnya Cina. Nah kalau kita lihat sekarang kan orang kok bisa jauh banget ya, orang Cina kan di utara sana gitu. Ya inilah memang buktinya bahwa Cina itu tidak mengklaim berdasarkan
aturan UNCLOS tadi, padahal dia padahal negara sendiri meratifikasi UNCLOS gitu Pak. Ya. Nah ini menurut Pak Andi, opini Pak Andi sendiri ini gimana Pak kalau kayak gini Pak? Ini kan menarik nih sebenarnya. Kalau dibilang dari segi hukum pasti salah. Pasti salah. Cuman gini Dito, dia kan mengklaim 9 dash line ini itu udah lama, tahun 1940-an kalau nggak salah, 47 atau berapa ya. Jadi kadang-kadang alasan dia gini, kan UNCLOS itu baru muncul tahun 82. Aku udah mengklaim tahun 47. Jadi somehow kadang-kadang juga ada yang berargumentasi begitu. Jadi wajar orang waktu itu aku klaim sebelum ada hukum. Itu salah satu pandangan ya. Itu pandangan Cina itu. Pandangan Cina. Tapi kalau menurutku gini, cara mandangnya yang cara lain tuh gini. Kita harus lihat sejarahnya UNCLOS. UNCLOS itu kan diciptakan untuk merapikan klaim negara-negara yang ngawur. Oh iya. Ngerti maksudnya kan? Ya, secara umum lah, secara awam kayak gitu. Iya, jadi sehingga begitu kamu mengakui adanya UNCLOS dan kamu ratifikasi itu menjadi hukum nasionalmu, ya logikanya ngikutin dong, rapiin dong apa yang kamu tadi katakan claim. Tidak rapi, kira-kira gitulah. Jadi kalau aku sih melihatnya seperti itu. Dan seharusnya Cina tuh nggak bikin klaim-klaim kayak gini lagi karena sudah nggak valid kan sesuai UNCLOS itu, Pak. Betul, walaupun sekali lagi dia bilang ini dibuat sebelum UNCLOS, tapi karena UNCLOS sudah diratifikasi harusnya kan dia merevisinya, cuman dia kan tidak lakukan. Tapi masalahnya sekarang banyak negara-negara lain yang protes. Pasti Pak, itu soalnya ini kan dia mencakup daerah ZTE-nya Vietnam, Filipina, Malaysia, bahkan Indonesia juga kena. Betul. Ini kira-kira ada negara yang ngeprotes langsung ke bagian pengadilan internasional mungkin itu ada nggak Pak? Kalau protes antar negara jelas sudah sering, maksudnya langsung ke Cinanya. Tapi kalau yang lewat jalur hukum pengadilan itu ada satu, Filipina. Berani itu Pak, satu negara yang berani itu. Ya, boleh kita bilang gitulah ya. Jadi negara cukup kecil. Dia artinya kecil dibandingkan Cina lah ya. Dia mengajukan kasus ini namanya ke PCA, Permanent Court of Arbitration. Nah, itu diajukannya tahun 2013. Intinya tuh gini, ini pinter nih Filipina menurutku. Dia tidak istilahnya tidak protes, tidak apa enggak. Jadi dia bertanya aja pada court. Bertanya gini, apakah yang dilakukan Cina ini sesuai hukum apa enggak? Kira-kira gitu. Halus kan pertanyaannya? Halus banget. Nah, ternyata jawaban dari pengadilan adalah PCA itu tidak sesuai hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Cina di sini itu dianggap nggak ada. Itu dipertegas itu Pak. Dipertegas oleh PCA. Walaupun sebenarnya semua orang tuh tahu begitu kan. Sesuai dengan UNCLOS. Jadi PCA itu kemudian mengatakan itu salah. Ya, udah clear banget itu. Nah, walaupun itu kasusnya diajukan oleh Filipina, berarti kan sebenarnya itu juga berguna bagi negara lain. Karena pertanyaannya tadi, apakah ini sesuai dengan UNCLOS? Jawabannya tidak. Biarpun yang bertanya Filipina, karena semua negara yang ratifikasi UNCLOS kena juga. Exactly. Gitu, akhirnya mendapat manfaatnya juga, ya kan? Kalau Indonesia, gitu Indonesia kena kan? juga nih. Jadi nggak ikut. Dapat juga. Nggak ikut gitu. Tapi kena dampaknya. Jadi itu pertama putusannya PCA itu tahun 2016 diputuskan. Diajukan 2013, diputuskan tahun 2016. Nah, terus selain itu putusan yang lain adalah pulau-pulau ini yang kecil-kecil ini itu hanya boleh mendapat 12 mil laut teritorial aja. Kenapa gitu Pak? Jadi pulau-pulau kecil ini kalau kita ngomong pulau ya, pulau itu kan sebenarnya berhak atas 12, 24, 200. Tapi ini berarti dianggap bukan pulau dalam pengertian itu. Dia dianggapnya karang. Ada memang di pasal di UNCLOS itu ada tuh. Itu yang bedain karang dan pulau tuh apa Pak? Kalau karang itu, jadi karang itu dengan pulau tuh sebenarnya sama-sama syaratnya tuh ada 3 yang sama ya. Jadi terbentuk alami, kemudian selalu dikelilingi oleh air, dan selalu ada di permukaan air ketika pasang. Ketika air lautnya pasang, itu selalu nampak. Itu syaratnya. Itu disebut pulau atau karang. Terus bedanya apa? Nah, bedanya di syarat keempat, yaitu kalau pulau itu dia bisa mendukung kehidupan manusia. Jadi misalkan ada human habitation. Ada misalkan apa ya? Misalkan ada pulau nih Pak, tapi dia itu nggak bisa menghidupi kehidupan manusia di dalamnya, itu nggak bisa disebut sebagai pulau. Nggak bisa disebut pulau, disebutlah dia karang. Tapi orang-orang nyebutnya itu pulau juga tuh Pak. Nah betul. Nah makanya kalau terminologi keseharian boleh aja disebut pulau, tapi kalau dia by definition of the law tadi nggak masuk,
maka sebenarnya dia rock sebenarnya. Oh, ngomong secara hukum dia bukan pulau. Exactly. Dan hak-haknya pun pasti akan beda jauh. Haknya berarti hanya 12 mil laut saja, gitu, nggak sampai 24 lagi gitu. Jadi itu keputusan lainnya. Tapi kita terus sanksi sebenarnya nggak terlalu bingung soal itu karena kita nggak ikut rebutan pulau ini. Iya, emang nggak ikut. Cuma dampaknya pasti kena lah, Pak. Ya, nah nanti kalau misalnya setelah itu kita kan lihat nih. Jadi kan yang kedua tadi bahwa itu 12 mil ya. Tapi masalahnya kan ke Cinanya itu tetap menganggap itu ada, nggak mau nerima. Ini pede banget. Nah artinya kan ini menarik nih kan. Banyak orang tanya kok bisa gitu ya. Kita nggak tahu juga gimana pola pikirnya teman-teman di sana ya. Tapi intinya kan kalau kita lihat, kalau kita runut tadi, UNCLOS sudah kamu ratifikasi, gitu kan. Udah jelas lah. Pengadilan udah memutuskan bahwa itu nggak boleh. Tapi dia tetap aja anggap itu ada. Dia kekeh gitu. Nah, karena dia kekeh seperti itu, dia juga tetap datang ke situ. Makanya kapalnya datang ke situ. Kemudian Coast Guard-nya kadang datang ke situ juga gitu kan. Nah, sekarang kita jadi paham nih bahwa kenapa kok mereka datang ke situ? Ya karena mereka menganggap itu bagian daerahnya mereka. Iya. Oh, alah. Gitu. Walaupun sekali lagi kita udah bahas tadi, ini sebenarnya tidak sesuai dengan hukum internasional. Udah ada dua pihak yang ini ya. Maksudnya kan dari UNCLOS tersebut kan udah dijelasin kalau ini udah nggak valid ya. Betul. Terus PCA juga udah ngejelasin. Betul. Terus saya mau nanya deh Pak, kan maksudnya kalaupun misalkan gak ada 9 dash line Pak, ini kan kapal asing ya Pak jatuhnya. Kira-kira di UNCLOS tuh diatur nggak sih Pak pasal-pasal tentang hak-hak kapal asing dalam zona maritim gitu Pak? Jawabannya ya. Nah ini kadang-kadang orang sering keliru kalau boleh aku. Soalnya sering banget Pak kapal masuk Indonesia gitu kan, orang-orang juga bingung nih. Kenapa nggak ditembak aja Bang? Maksudnya istilahnya bahasa kasar gitu ya Pak. Ini kapal ini tembak aja udah gitu. Nah ini menarik nih. Secara umum itu aturan mainnya tuh gini gitu. Kapal asing itu boleh masuk ke perairan Indonesia. Bahkan sampai ke perairan kepulauan, laut teritorial, boleh. Memang aturan mainnya begitu. Sampai dalam-dalam boleh. Dalam boleh. Dan tidak perlu minta izin ya. Nah, namanya itu lintas, kalau di laut teritorial namanya lintas damai atau innocent passage. Oh, kapalnya disebut sebagai innocent passage. Melakukan gitu. Innocent passage di saat dia melakukan itu. Nah, tapi kan ada syaratnya. Innocent passage itu artinya apa? Dia harus bergerak dengan cepat, nggak menggok-menggok, tidak berhenti, tidak mencurigakan dan terus gitu. Kalau dia tidak begitu ya boleh kita lakukan intervensi. Tapi kalau dia memang sekedar lewat, sangat boleh kok. Karena kita pun begitu. Oh, kita di negara lain juga gitu. Iya. Oh, artinya jangan kita hanya mikirin orang lain masuk ke kita. Oh, kita kan juga kita punya armada besar juga gitu. Kita ke tempat lain juga begitu. Mikirnya yang enak doang soalnya Pak. Kalau kita nggak dienakin nggak dipikir. Gitu. Jadi betul. Kadang-kadang kan gitu kan. Jadi intinya adalah kalau secara umum kapal lewat boleh nggak? Boleh. Jawabannya gitu. Cuman sekarang kan gini. Terus yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh ya kalau dia lewat sambil mancing ikan. Orang kita laut kita sambil lewat dia apa? Survei tanpa izin, nggak boleh. Sambil lewat apa buang polusi segala macam ya nggak boleh gitu. Kemarin saya sempat baca berita tuh Pak. Ya. Ada kapal survei dari Cina Pak. Kapalnya tuh ngelawan survei tapi masih di daerah sini Pak. Ini seperti ilustrasi kayak gini juga Pak. Nah itu kira-kira boleh nggak Pak? Nah survei itu kan hitungannya bisa dianggap sebagai aktivitas ini. Untuk mengetahui karakter laut atau bentuk dasar laut kan gitu kira-kira. Kalau survei pemetaan ya. Berarti itu bisa dianggap hitungannya itu namanya marine scientific research. Penelitian ilmiah untuk kelautan. Oke. Itu diatur di UNCLOS. Udah ada pasalnya. Ada pasalnya. Jadi gini, secara singkat lah ya, bahwa penelitian ilmiah kelautan atau marine scientific research itu bisa dilakukan dan menjadi hak negara yang punya laut itu. Itu aturan main pertama. Kalau sekarang pertanyaannya, apakah kapal asing boleh datang dan melakukan penelitian ilmiah kelautan? Jawabannya adalah boleh jika mendapatkan izin dari negara yang punya laut. Seharusnya izin dulu. Betul. Harus ada izin dan harus bekerja sama dengan si negara tersebut. Nah, berarti kalau ngomong secara hukum yang tadi saya sebutin tuh secara hukum ilegal berarti Pak. Nah, tapi gini, betul. Kalau begitu konteksnya ilegal. Ilegal. Cuman aku mau kasih ini dulu nih, kasih ilustrasi yang lain. Boleh. Pertama, aku nggak tahu terus terang apakah memang survei itu dilakukan oleh kapal Cina dan tanpa izin dan tidak kerjasama dengan Indonesia.
Kalau menurut berita sih memang begitu. Iya. Setuju kan? Setuju, Pak. Makanya kita ngomong ini kalau benar memang ada kapal Cina datang ke situ, survei tanpa izin, tanpa kerjasama dengan lembaga penelitian kita, salah. Nah, terus kira-kira dari pihak kitanya tuh apa yang bisa dilakukan gitu, Pak? Kalau begitu kita bisa datengin. Bisa didatengin? Bisa didatengin dan bisa, ya tentu prosesnya bertanya dan segala macam ya, konfirmasi ya. Jadi nggak bisa main tembak. Nah, kalaupun kita berani. Ya, tapi kalau ngomong secara hukum itu boleh ditembak nggak, Pak, di situ kapal? Nggak boleh. Karena gini, namanya sesuatu itu harus dibuktikan dulu dia salah, betul nggak? Sebelum dia dijatuhi hukuman. Yeah. Jadi berarti kan kamu nggak boleh nembak karena kamu belum tahu sebenarnya. Kalaupun jadi harus intervensi dulu on board gitu, bertanya segala macam. Kalau nanti dia terbukti melakukan aktivitas, berarti kan ditangkap krunya, dibawa ke pengadilan dulu harus. Nggak bisa semudah itu. Nah ini kan aku tahu nih, menarik ini masyarakat karena tentang... Ini sebenarnya bukan pertanyaan saya, Pak. Tahu. Sejujurnya saya sudah ngerti, Pak. Tapi ini pertanyaan titipan teman-teman. Benar. Jadi ya, ini gitu, kan ini kaitannya dengan ini juga, dengan kenapa nggak ditengelamin aja gitu kan? Tenggelamin lah, tembak lah, dibawa, digiring gitu. Yang kemarin menarik dari apa yang Bu Susi lakukan sebelumnya, itu kan yang kita tahu di TV adalah kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Tapi kan sebenarnya tidak sesederhana itu prosesnya. Ada pemeriksaan, proses pengadilan dulu, terbukti dia salah, baru ditenggelamin. Masalahnya yang kita lihat di TV kan gitu. Proses itu nggak ditampilin di media gitu. Nggak ditampil, ataupun ditampilin pun kadang-kadang ya mungkin tidak menarik untuk dibaca. Saya paham, Pak. Saya paham, Pak. Ditampilin tapi orang nggak baca, nggak menarik gitu. Jadi nggak mungkin ada kapal datang menyuri ikan sekalipun lah, itu langsung duing gitu. Nggak mungkin, itu ada proses-proses pengadilannya dulu. Pasti. Panggil ada dulu. Ya, gitu. Jadi juga. Tapi lama tuh, Pak, prosesnya, Pak? Bisa lama. Makanya kan kalau kita lihat dulu ya, ada berapa belas kapal yang diproses itu kan sebenarnya berbulan-bulan tuh. Oh, itu berbulan-bulan? Ya, proses pengadilan. Sebelum ditenggelamkan di laut itu? Iya. Bisa berbulan-bulan, berminggu-minggu gitu. Lama banget. Makanya kemudian dikumpulin dulu kan, kayak gitu. Nah, makanya yang kita dengar itu kan itu. Kita kan tidak tahu fakta kan kalau kita tidak membaca berita atau kalau tidak diberitakan. Tiba-tiba aja nanti menteri meledakkan gitu. Itu yang kita tahu gitu. Itu yang jadi headline-nya, tapi proses-prosesnya tuh nggak dikasih tahu. Oke. Jadi itulah intinya secara umum tuh. Kalau ditanya melanggar apa tidak, ya kembali seperti tadi, kalau dia betulan memang ke situ survei dan tidak ada izin, ya salah gitu. Apa yang bisa dilakukan ya harus kita datangin di situ, bertanya dan segala macam. Jika perlu memang ya diusir dalam arti jika memang terbukti dia di situ ya. Oh ya. Gitu. Pak, nih saya mau nanya lagi nih, Pak. Kan kalau itu kasusnya kapal, istilahnya krunya tuh yang orang-orang biasa gitu, Pak. Nah, kalau misalkan kasusnya masuk kapal perang, Pak, itu kan ngusirnya kan nggak gampang atau gimana gitu kan. Gitu. Pak Andi itu gimana menurut Pak Andi sendiri, Pak? Kalau kapal perang kita lihat dulu yang tadi ya, kita ngomong soal boleh nggak dia lewat apa tidak, tetap jawabannya boleh. Bahkan di dalam perairan kepulauan kita pun kan ada namanya ALKI, itu boleh lewat. Itu intinya. Bentar, Pak. ALKI itu apa, Pak, singkatannya, Pak? Alur Laut Kepulauan Indonesia. Kalau kita lihat tadi nih, ini kan pulau-pulau kita itu kan dilingkupi oleh garis pangkal tadi, ingat ya? Iya. Jadi air di dalam itu kan punya kita. Punya Indonesia kan di antara pulau-pulau itu. Nah, itu kapal asing tetap boleh lewat kok. Tapi jalurnya kita tentukan sendiri di mana mereka boleh lewat. Itulah disebut dengan ALKI. ALKI itu. Ya. Jadi kapal perang pun boleh lewat situ gitu. Jadi kalau kita ngomong bolehnya nih, boleh. Tapi kalau kemudian kapal dengan persenjataan selengkap itu lalu melakukan aktivitas yang memang seperti tadi kayak survei lah atau apa segala macam yang mencurigakan, kita ngomong hukum dulu ya. Iya, boleh kita usir dan boleh kita persoalkan. Kalau pertanyaan kemudian berani apa tidak, itu lain lagi ceritanya. Aku tidak akan komentar soal itu ya. Takut, Pak, jangan. Ya, tapi secara umum sih menurutku ya harusnya TNI kita punya postur yang baik lah ya. Walaupun kan belum tentu hal begitu akan menimbulkan kontak senjata segala macam. Tapi tetap prosedurnya dilakukan dong. Itu gunanya jadi tentara, itu gunanya jadi pembela bangsa kan kalau menurutku ya. Tentu saja dengan proses yang benar gitu. Ada ini juga kan, Pak, badannya itu kan di Indonesia, Bakamla itu. Nah, kalau Bakamla itu betul, itu adalah Badan Keamanan Laut yang dia memiliki memang tugas juga somehow seperti itu. Banyak orang bilang Bakamla itu adalah seperti Coast Guard-nya Indonesia gitu. Ya, itu salah satu juga yang akan. Jadi intinya kan pihak-pihak yang bertugas untuk menjaga itu ada banyak di Indonesia.
Jadi kalau kita kembali ke sini, intinya adalah kalau inti dari pertanyaan tadi, apakah kapal yang tadi survei atau kan ada yang bilang tuh ada kapal Cina bolak-balik gitu katanya. Ya, mondar-mandir itu. Mondar-mandir istilahnya, mondar-mandir. Nah, tadi kan aku bilang kan, kalau dia lewat pass through itu kan boleh. Tapi kalau sudah mondar-mandir, tentu harus ada data bahwa memang ada kapal yang sama bergerak lalu lalang. Itu jelas mencurigakan dan sangat boleh kita intervensi cek gitu. Intinya seperti itu sih. Oh, oke, Pak. Ya. Oke, sekarang saya kebetulan kan sering buka Instagram akhir-akhir ini ya, Pak. Terus saya ngelihat tadi Pak Andi bikin story tentang Laut Cina Selatan kalau nggak salah itu, Pak. Betul. Pertanyaan netizen itu saya boleh lihat nggak, Pak? Boleh. Aku ini ya. Saya kebetulan mau nanya-nanya juga. Aku capture aja ke kamu ya supaya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Tak lihat. Saya izin minta, Pak. Saya belum izin dulu. Izin minta dulu, Pak. Iya. Aku capture aja terus tak kirim ke WA aja kali ya. Oh, boleh, Pak. Ya, oke. Oke. Udah berapa? Oh ya, ini udah berapa tak kirim? Udah masuk, Pak. Udah masuk ya? Oke. Oke, coba dicek beberapa pertanyaan yang mungkin menarik. Ini, Pak. Saya ada pertanyaan lumayan menarik buat saya sendiri dan mungkin ini ngebuka insight juga. Ini ada yang nanya, Pak. Apa tujuan Cina meletakkan kapal-kapalnya tersebut di Laut Natuna Utara? Itu saya nggak tahu ini betul. Apa bidangnya Pak Andi atau bukan, tapi kira-kira apa, Pak, tujuannya? Kalau jadi kan gini kan, kalau kita lihat tadi, Mas, kalau masih ingat dengan sorry ini Akram masih ada nggak di atas ini? Nggak ada lagi. Udah mati, oke. Jadi kalau kita lihat tadi di di Nine Dash Line itu kan adalah klaimnya Cina secara sepihak. Walaupun sudah dianggap ilegal atau dibatalkan oleh oleh PCA tadi, kan dia tetap dianggap itu ada. Berarti dia sebenarnya menurut dia dia sedang mengirim kapalnya ke lautnya sendiri, ke daerahnya sendiri. Kita mau perspektif dia dulu ya. Lepas dari masalah ini memang sudah terbukti tadi salah secara hukum. Dia kan sebenarnya ingin mengirim kapalnya ke daerahnya sendiri. Ya dalam hal ini kalau boleh kita bilang ya masuk akal. At least dalam perspektif dia ya. Ya kalau menurut negaranya sendiri ya masuk akal. Exactly. Nah, artinya kalau kita tanya begitu, kita harus tahu konteksnya ini. Bahwa dia sedang mengirim, ya seperti kita juga mengirim ke laut kita kan. Untuk menjaga laut kita sendiri gitu. Nah, cuman kan persoalan sekarang itu adalah kawasan yang kita yakini itu bukan punya dia tapi punya kita. Dan itu dekat sekali dengan Natuna, dengan Indonesia. Kalau ditanya, jadi kalau kita misalnya analisis lagi, apa ya tujuan dia? Itu untuk mempertahankan posisinya si Cina kalau emang itu daerahnya dia gitu, Pak. Itu yang sangat jelas. Jadi kalau kamu misalnya mengklaim sesuatu nih, supaya nanti terbukti bahwa kamu itu benar-benar serius mengklaim dan kamu hadir di situ, ya salah satunya dengan mengirimkan kapal, patroli, nelayan kan gitu kan. Ya itu kan dilakukan semua negara sebenarnya. Kalau kita juga misalnya dengan beberapa negara lain kita masih belum jelas batas maritimnya, tapi kita punya klaim sendiri. Kan di situ ada nelayan kita juga atau ada patroli kita juga. Jadi sebenarnya itu logikanya ke arah sana. Kalau boleh saya singgung itu mirip kasus ini, Pak, si Padan Ligitan bukan? Dalam konteks sebenarnya berbeda konteksnya, tapi bisa dianggap mirip begitulah. Jadi kan si Padan Ligitan yang dulu bukan milik siapa-siapa. Tapi siapa yang dianggap hadir pertama kali dan kemudian memanfaatkan kan gitu ya. Maka dialah yang dikasih. Ya somehow boleh kita bilang seperti itu sih. Soalnya bisa kan Indonesia kan patroli daerah situ juga kan, Pak. Betul. Walaupun dalam konteks ini tentu berbeda. Laut dan pulau itu tentu berbeda sih. Iya sih. Oke, saya lanjut ke pertanyaan yang lain ya, Pak. Oke. Ini malah ada yang nanya, Pak. Apa bener kapal Coast Guard Cina mondar-mandir masuk wilayah Laut Natuna? Ya. Kalau yang aku bilang tadi kan aku dapat data kemarin dari Kompas, aku diwawancarain juga. Memang ada koordinatnya yang dikasih dan setelah saya cek, iya memang ada posisi di situ. Tapi istilah mondar-mandir itu kan berarti sebenarnya berkali-kali datang lagi, balik lagi. Aku nggak punya datanya, tapi menurut yang aku dengar sih begitu terus aja. Tapi nggak punya. Tapi datanya belum ada. Belum ada, aku nggak punya datanya. Tapi kalau di berita-berita tuh kayak setiap tahun tuh ada deh, Pak. Begitu. Ada ya. Berarti. Istilah mondar-mandir itu kan berarti datang lagi kan gitu maksudnya. Kan? Ya dalam konteks tadi berarti ya itu tadi dia memang menganggap itu bagian dari klaim dia kan gitu kan. Oke. Saya ada lagi nih, Pak, pertanyaan yang menurut saya menarik. Kalau secara hukum Cina bisa menang gugatan LCS tidak, Pak? Secara hukum. Secara hukum ya. Menurutku tidak.
Karena klaimnya dia tidak berdasarkan hukum. Oke, sekarang saya mau nanya lagi nih Pak. Kan kalau klaimnya Cina nih istilahnya berarti pandangan secara historis berarti ya Pak? Betul. Secara sejarah. Itu di UNCLOS tuh di ada pasalnya nggak sih Pak tentang historic rights atau hak secara sejarah gitu? Ya betul. Cina kan menggunakan istilah sebenarnya gini istilah dia tuh. Traditional fishing ground. Ya. Jadi tempat penangkapan ikan secara tradisional karena katanya nenek moyang dia sudah datang ke situ dari sejak ratusan tahun lalu kan itu walaupun itu secara zona maritim bukan lagi milik dia sekarang berdasarkan UNCLOS kan itu kan jadi kan pertanyaanmu adalah bisa nggak Cina mengklaim itu berdasarkan istilah traditional fishing ground tadi. Nah kalau kita cek di UNCLOS nggak ada istilah itu. Jadi traditional fishing ground itu nggak ada. Yang ada adalah traditional fishing rights. Tapi mari aku sekarang ini jelaskan konteksnya. Traditional fishing rights itu konteksnya begini. Kalau misalnya kan katakan negara kepulauan gitu ya. Negara kepulauan itu kan berhak atas melingkupi seluruh negaranya itu dengan garis pangkal. Sehingga laut di situ tuh milik negara tersebut. Di tengahnya itu. Di tengah itu milik negara tersebut. Kalau misalnya nih ada negara lain yang dari dulu nelayannya sudah datang ke situ. Paham ya? Bayangkan saya Indonesia nih. Indonesia kita bayangkan, lalu kita bayangkan katakan Malaysia. Sebelum Indonesia jadi negara kepulauan, Malaysia misalnya kan udah pernah datang katakan ke dekat Batam misalnya atau dekat Bintan gitu. Terus sering mancing di sana. Sebelum Indonesia menjadi negara kepulauan. Oke? Berarti kan secara tradisi Malaysia sudah memancing ikan di situ dari dulu sebelum Indonesia jadi negara kepulauan. Nah, begitu Indonesia jadi negara kepulauan melingkupi itu, berarti kan semua laut itu milik Indonesia sebenarnya. Betul? Tapi UNCLOS kemudian ngasih tahu bahwa Malaysia harusnya diberi hak yang namanya traditional fishing rights. Jadi traditional fishing rights itu seperti itu konteksnya. Paham ya? Di dalam perairan kepulauan sebuah negara karena nelayan negara lain itu sudah datang ke situ jauh-jauh hari sebelum negara itu menjadi negara kepulauan. Oh, berarti kalau mancing doang tuh boleh, Pak? Boleh, kalau konteks tadi ya. Kepulauan doang? Kepulauan, kalau justru orang lain ke kepulauan gitu. Tapi kan masalahnya Cina nggak begitu. Ini bukan di dalam, bukan kepulauan. Bukan di dalam, kepulauan itu kitanya. Kalau orang lain boleh nggak kepulauan. Tapi kan Cina tidak datang ke dalam kepulauan kita. Kan traditional fishing right itu berlaku di sini, di dalam yang biru gini. Tapi kan Cina di sini kan, makanya bukan traditional fishing rights, dia tuh menganggapnya traditional fishing ground. Yang di UNCLOS tuh nggak disebut, nggak ada. Gitu. Jadi secara hukum klaimnya nggak berdasarkan hukum, istilah yang dipakai juga traditional fishing grounds nggak ada juga di UNCLOS. Itu sehingga kalau kembali ke yang tadi, ya menurutku nggak bisa. Dan juga sudah dibuktikan kan dengan PCA kemarin itu 2016. Gitu. Jadi beda istilah jadi nggak dapat itu ya. Ya dalam hukum kan begitu kan. Iya, hukum itu emang seninya di situ, Pak. Iya, spesifik harus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke, ada yang nanya nih, Pak. Apakah klaim Tiongkok dengan 9 dash line itu serius atau hanya retorika saja? Kalau kita lihat mereka masih ngirim kapal ke situ, ya serius berarti. Artinya at least dari sisi Cina ya, serius dan dia impose gitu. Walaupun lagi-lagi kalau kita ngomong hukumnya udah jelas dibantah oleh PCA. Itu fakta-faktanya seperti itulah gitu. Tapi kalau ngomong seriusnya ya kelihatannya sih serius. Ya secara de jure udah pasti salah, Pak. Secara de jure udah pasti salah. Soalnya secara faktor dia ada di situ kan. Di situ terus. Ya mempertahankan posisinya mungkin. Oke, ini pertanyaan dari saya mungkin, Pak. Ini kan posisinya di Asia Tenggara ya, Pak. Saya mau nanya nih, Pak. Di Asia Tenggara itu kan ada namanya ASEAN ya, Pak. Betul. Itu ada peran nggak sih, Pak, dari ASEAN buat si Cina ini? Menarik ini. Iya, Pak. Idealnya ya, kalau menurut aku ya, kan sebenarnya banyak negara ASEAN itu yang kena dampak kan. Vietnam kena, Indonesia kena, Malaysia kena, Brunei kena, Filipina kena, at least lah. Jadi kalau ASEAN bisa, kalau istilahku tuh bersatu, mungkin akan lebih kuat kira-kira gitu ya. Tapi masalahnya adalah, sekarang kita tanya nih, Cina ini powernya terhadap ASEAN seberapa? Atau mungkin kalau secara terhadap organisasi mungkin nggak ada lah.
Tapi kan banyak anggota-anggota ASEAN yang lain yang mungkin Cina itu punya pengaruh cukup kuat secara ekonomi. Oh itu. Jadi sehingga faktanya di tahun 2012 dulu ketika terjadi konferensi tingkat tinggi kalau nggak salah ASEAN kan kumpul tuh di Kamboja kalau nggak salah kayaknya Kamboja. Kan biasanya ASEAN ini mengeluarkan satu keputusan bersama kan, komunike lah, joint komunike istilahnya. Itu untuk pertama kalinya gagal buat keputusan karena perbedaan pandangan antara negara ASEAN itu terhadap bagaimana seharusnya sikap ASEAN terhadap Laut Cina Selatan. Kebayang ya? Jadi artinya secara organisasi, iya idealnya bersatu segala macam, menegakkan kebenaran. Karena ada faktor politik mungkin Pak yang kayak bisa kita masih butuh loh. Kalau misalkan kita ikut nanti. Aku tidak ahli di situ, tapi yang aku baca-baca ya, dan itu masuk akal. Iya masuk akal. Ketika ada negara yang secara ekonomi tergantung pada satu negara yang lainnya, maka keputusan dia tentu tidak bisa seindependen itu. Gitu. Jadi jawabannya ya iya dan tidak. Artinya iya ASEAN harusnya bisa, tapi kan ASEAN juga berbuat baik kok. Kan ASEAN sekarang mendorong adanya tuh code of conduct gitu. Bagaimana sih sebaiknya tata tertib di South China Sea kan bisa tuh. Cuman ya itu tadi untuk menyepakati dalam ASEAN sendiri ya itu akan problematik lah. Oh berarti politis juga Pak di ASEAN itu ya Pak? Yes pastinya. Kalau ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Dari pandangan Pak Hadi sendiri Pak. Ya. Kira-kira untuk penyelesaian Laut Cina Selatan itu yang paling solutif dan efektif itu gimana Pak? Wow. I wish I could answer that question ya. Yang secara gampang aja Pak, yang gampang dimengerti Pak. Artinya gini maksudku, seandainya saja pertanyaan itu bisa dijawab, itu mungkin udah akan orang seneng banget 70 tahun lalu udah selesai gitu kan. Jadi aku akan bilang dulu bahwa itu pertanyaan yang sangat tidak mudah dijawab dan pastilah memang tidak mudah dijawab. Tapi menurutku tuh begini, kan ada dua di Laut Cina Selatan itu masalahnya sebenarnya. Satu, sengketa akan karang atau pulau tadi itu. Itu pertama banget tuh sebenarnya. Jadi berarti sekarang orang negara-negara itu rebutan terhadap kan namanya Spratly Islands itu ya. Itu si ini pengen ini, si itu pengen itu, ada yang rebutan gini gitu kan. Nah, berarti langkah pertamanya adalah kepemilikan atas pulau dan karang itu harus jelas dulu. Aku tahu ini langkah yang mudah diucapkan, tapi pasti sulit dilaksanakan. Direalisasikan. Tapi at least dulu sebelum kita ngomong soal laut dan segala macam. Ya itu dulu. Itu pulau-pulaunya harus dijelasin dulu. Jelasin dulu siapa yang punya siapa segala macam. Gimana caranya? Ya mau ke pengadilan monggo, mau bilateral negotiation monggo segala macam lah. Kita kan udah pernah pengalaman sama Malaysia dulu. Si Padang Legitan, walaupun mungkin hasilnya tidak bikin kita happy, kita harus jujur mengatakan. Tapi at least kita berproses kan. Kalau memang kita udah negosiasi mentok segalanya, yaudah kita bawa ke pengadilan memutuskan itu kita terima lah. Walaupun itu mungkin tidak membahagiakan misalnya, tapi at least kan kemudian selesai. Nah aku bayangkan itu juga mungkin terjadi atau bisa ditempuh lah. Tapi aku nggak tahu ya seberapa besar kemungkinannya, gimana pandangan Cina dan negara lain terhadap itu. Itu satu ya. Yang kedua baru kemudian kita bicara soal batasnya. Lautnya. Ya kan? Nah, batas laut berarti kan gini, kalau udah pulau-pulau yang nanti jelas milik siapa dan semua itu mengacu pada UNCLOS. Nah, dan selain lupakan, monggo diklaim berdasarkan pulau-pulau milik siapa itu. Silahkan diklaim 12 mil segala macam. Nanti kan akan ketahuan overlapnya di mana. Ya disitulah bikin ya seperti skripsi mulai ya. Saya pengen ngomong itu. Jadi seperti skripsi mulai. Jadi nanti akan ada garis-garis batas. Setelah kamu simulasikan pulau mana milik siapa. Jadi ada dua tuh. Kepemilikan pulau harus tuntas dulu. Baru batas-batasnya. Gitu sih. Oke, jawaban yang sangat bagus dari Pak Andi. Terus sebenarnya jawabannya agak ini ya Pak, agak aman ya Pak. Ya, daripada channelnya ditutup. Baru mulai Pak. Enggak, tapi kita ini kan, kita kan berusaha untuk objektif lah di sini kan, secara ilmiah gitu ya. Jadi gitu sih, ada lagi yang kira-kira menurut netizen bisa kita bahas? Apa ya? Sepertinya nggak ada sih Pak. Saya udah ini aja. Mungkin buat penutup sih Pak. Kalau misalkan penonton masih ada yang nggak ngerti. Kira-kira di Laut Cina Selatan tuh ada apa Pak? Tentang sumber daya mungkin ya gitu ya. Banyak orang nanya gitu, kok jadi rebutan sih gitu ya. Memang apa di situ? Oke. Pertama nih jelas ya, itu kan sebuah kawasan luas, laut luas ya. Satu, tentu kita ngomong sumber daya. Ikan ada di situ pasti.
Oke, ikan ada di situ. Kita menyebutnya tuh WPP, wilayah pengelolaan perikanan. Ada di situ yang memang kaya, terbukti kaya tuh ikan di situ. Jadi tentu orang pengen punya ikan ya. Kedua, nah mineral itu kan katanya memang kaya banget. Mungkin pernah dengar juga nih, mineral, migas segala macam. Terus terang aja aku nggak punya datanya. Dan bahkan beberapa penelitian yang aku baca, itu ternyata kandungan di sana nggak seheboh yang diberitakan. Ada beberapa penelitian begitu. Oke, itu saja. Tapi poin yang lain adalah kalau kita lihat tadi, bagi Indonesia itu nggak masalah. Kenapa? Karena batas dasar lautnya udah jelas, bro. Yang ngerti nggak sih? Kalau udah batas dasar laut udah jelas, berarti kan ya hidrokarbonnya milik kita tuh di mana udah jelas. Kita nggak ada rebutan hidrokarbon di sana, makanya kita nggak peduli sebenarnya apakah dia kayak apa nggak. Orang punya kita udah jelas yang mana dan nggak ada yang protes, itu udah clear. Yang kita perebutkan di Laut Cina Selatan adalah ikan. Kalau dalam konteks kita ya. Tapi untuk yang lain ya tentu dia punya satu itu. Jadi ikan, kedua mineral, ketiga itu kan jalur pelayaran. Oh iya ya. Itu jalur internasional itu Pak, Laut Cina Selatan itu Pak. Artinya kan begini, kalau kamu lihat oil and gas dikirim dari mana ke mana kan masih lewat situ. Iya. Jadi makanya itu menjadi jalur yang sangat penting. Jadi kebayang nggak sih kalau ada negara yang bisa ngontrol jalur seramai itu dan sepenting itu? Ya tentu itu istilahnya bosnya gitu ya Pak. Artinya kita bisa paham kenapa orang punya kepentingan itu. Itu beberapa poin sih. Ya. Udah sih. Mungkin dari saya itu aja sih Pak. Oke. Jadi ini mudah-mudahan obrolan kita yang sangat seru menurutku ya. Ini kayak konsultasi skripsi tapi dipendekin gitu. Iya Pak. Saya kerasa pas bagian Spratly Island tadi. Udah agak dejavu kemarin. Aduh. Ini kayak udah dibahas deh kemarin. Jadi gitu ya teman-teman semua. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa dimengerti dan bisa juga menambah wawasan teman-teman semua untuk tetap belajar sih intinya. Ya, terima kasih Dito. Thank you very much. Iya, Pak Andi sama-sama.